Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita dalam kajian Jumat di Khairul Razikin. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para pengikut yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ketemu lagi ya bareng sama saya. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang sudah biasanya ikut di kajian online Sulam Papua, sekarang ikut lagi. Baru aja kemarin kita ketemu ya, sekarang udah ketemu lagi. Ya, kekuatan dunia online ya, kekuatan dunia online. Saya di mana, Anda di mana ya. Bahkan di sini ada yang dari Salatiga, Wonosobo, Tulung Agung, kemudian Sintang Kalimantan Barat ya, kemudian Bandung, Pangkalan Kerinci, Cicalengka ya, Cicalengka ya itu. Semuanya bisa hadir gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kejayaan, kemuliaan, ketinggian kepada kita semua pada sore hari ini karena Anda masuk dalam majelis ilmu ya, sebuah majelis yang insya Allah ada banyak malaikat turun kepada kita di samping-samping kita yang kemudian akan mendoakan semua doa-doa kita. Ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita pada kali ini. Dan terima kasih banyak kepada Magnet Rezeki Center yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan nggak membawakan sih ya, sharing lah ya, sharing ilmu tentang ilmu rahasia magnet rezeki. Nah, di kajian kali ini saya akan membawakan satu jurus dari ilmu rahasia magnet rezeki yang kemudian akan membuat kita menjadi hamba terbaik di dunia dan di akhirat. Ya, menjadi hamba terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi tema kita hari ini tuh itu ya, menjadi hamba terbaik di dunia dan di akhirat. Loh, Pak Fikri, emang ada hamba terbaik yang di dunia saja tapi di akhirat tidak terbaik? Atau emang ada hamba menjadi hamba yang di dunia tidak baik tapi menjadi hamba terbaik di akhirat? Oh ada ya, nanti saya akan jelaskan. Nah untuk itu saya langsung masuk ke slide saya ya. Jadi saya masuk dalam slide ya, saya akan memakai slide. Nah jadi tema kita pada kali ini adalah ini ya Bapak Ibu, menjadi hamba terbaik di dunia dan di akhirat. Apa sih ya? Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi hamba yang terbaik di dunia dan di akhirat? Ya, sebelumnya saya mau sebentar cek suara dulu ya, bentar. Ya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi aman ya? Ya, sebelumnya saya mau sebentar cek suara dulu ya, bentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya. Soalnya ini mikrofon saya kemarin habis jatuh, jadi nggak tahu apakah bagus atau enggak. Semalam tuh ternyata suaranya sumbang ternyata semalam. Bagi yang semalam ikut kajian di Sulam Papua pasti sadar ya, ternyata suara saya semalam tuh sumbang. Jadi saya mau lihat lagi suara saya bagaimana. Oke, ternyata bagus-bagus aja ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya menjadi hamba terbaik di dunia dan di akhirat. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin membawakan jadi satu jurus yang di dalam ilmu magnet rezeki, kan ilmu magnet rezeki ada 101 jurus ya. Ada 101 jurus dan saya akan membawakan salah satu jurusnya. Nah, jurus itu apa? Ya, ini yang di atas ya. Lain ladang, lain ilalang. Ya, lain ladang, lain ilalang. Tapi sebelum saya masuk ke jurusnya ya, kita akan bahas dulu tentang kaitan dengan rezeki ya. Mungkin Anda ada yang pernah bertanya pertanyaan seperti ini. Kenapa orang yang tidak kenal Allah dikasih rezeki berlimpah gitu? Padahal di magnet rezeki dikatakan bahwa kalau mau dapatkan rezeki berlimpah, caranya adalah lepaskan dosa. Kalau mau dapatkan rezeki berlimpah, caranya adalah bertakwa, beriman, beramal soleh. Kan gitu ya. Tapi kok ada orang-orang yang nggak kenal Allah tuh rezekinya berlimpah gitu. Mereka kaya, mereka punya rumah banyak, mereka punya mobil banyak gitu ya. Bahkan sebagian besar pengusaha terkaya di dunia itu adalah orang-orang yang nggak kenal Allah gitu. Lah kenapa ya kita disuruh
dekat kepada Allah, disuruh bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan rezeki berlimpah. Tapi kok yang mereka dikasih gitu sama Allah? Apakah ilmunya sama atau ilmunya beda gitu ya? Nah, beda ilmu antara orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak, Bapak Ibu ya. Beda ilmunya ya antara ilmu muslim sama ilmu kafir ya. Ilmu orang-orang kafir. Tapi sebelumnya saya mau perjelas dulu nih ya. Ada kemarin yang waktu saya mengatakan bahwa ada dua golongan gitu ya, golongan muslim dan golongan kafir. Kemudian di kolom komentar ada yang bilang, Pak Fikri, kayaknya kafir terlalu keras deh kata-katanya, ganti non muslim aja gitu. Sebenarnya ya ini ya nggak apa-apa sih. Saya memaklumi karena memang ketidaktahuan kita terhadap kalimat kafir itu sendiri. Saya juga dulu mengira bahwa kalimat kafir itu kalimat yang keras gitu ya. Padahal ternyata kafir itu kalimat yang sangat lembut. Kalimat yang sangat lembut. Ya, kafir itu tidak sekeras perkataannya. Kafir loh gitu. Kalau itu ya yang bikin keras bukan istilahnya, tapi perkataannya ya, nada bicaranya. Tapi kafir itu sebenarnya kalimat yang sangat lembut. Ya, artinya adalah menutup diri. Bukan bukan kaum yang tersesat, bukan gitu ya, bukan golongan manusia tersesat, enggak ya. Allah tidak mengatakan bahwa ini adalah manusia tersesat, tapi ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutup diri dari Allah. Nah, golongan kafir itu ada banyak golongannya. Golongan kafir itu ada banyak golongannya. Ada 72 golongan, kalau tidak salah, ya kurang lebih 72 golongan. Satu golongannya di luar muslim, ya, di luar Islam, satu golongannya. Selebihnya di dalam diri kita sendiri. Ada unsur kekafiran dalam diri kita, ya. Ketika kita nggak percaya, kafir itu kan artinya kafaro, kufur, ya, kufur nikmat. Ketika kita kufur nikmat, maka di situ ada unsur kekafiran sedikit, ya, gitu. Nggak sedikit juga sih, gede lah ya. Jadi sebenarnya kata kafir itu adalah kata yang sangat lembut, artinya menutup diri, ya. Nah, tentu saja ini hanya untuk pembicaraan golongan kita, ya, golongan sesama muslim. Tapi kalau misalkan ketika kita berhadapan dengan teman kita, sahabat kita yang ternyata bukan muslim, ya kita dalam kondisi sensitif sekarang ya jangan nyebut kafir ya, tapi non muslim gitu ya. Jadi jelas ya, clear bahwa kafir itu adalah sebutan yang sangat-sangat lembut. Nah, beda ilmunya antara orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah, ya. Nah, ilmunya orang yang tidak kenal Allah adalah begini Bapak Ibu, ya. Sepanjang hidupnya itu berbuat zalim kepada Allah, ya. Orang-orang yang nggak kenal Allah itu sepanjang hidupnya berbuat zalim kepada Allah. Berbuat zalimnya bagaimana? Ya mereka tidak menyembah Allah, gitu ya. Mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah manusia yang lain, mereka menyembah zat yang lain, mereka menyembah hewan lain gitu kan, apapun itu. Jadi sepanjang hidupnya berbuat zalim kepada Allah. Jelas ini dosa besar. Ya, jelas ini dosa besar. Tapi walaupun sepanjang hidupnya berbuat zalim kepada Allah, tapi sepanjang hidupnya pernah berbuat baik. Ya, mereka itu sepanjang hidupnya itu pernah berbuat baik. Contoh Bapak Ibu ya, laptop yang bikin orang mereka, ya kan? Handphone yang bikin mereka. Ini mikrofon yang bikin mereka. Teknologi gitu ya. Teknologi yang ada saat ini yang bikin kebanyakan mereka gitu. Jadi sepanjang hidup mereka pernah berbuat baik. Ya makanya sekarang siapa ya yang saat ini orang terkaya Elon Musk ya. Elon Musk yang menciptakan mobil listrik Tesla. Dia nggak kenal Allah, tapi kok dia kaya sekarang? Ya karena sepanjang hidupnya pernah berbuat baik gitu. Nah, Allah Maha membalas. Allah Maha membalas. Ya, Allah Maha membalas kebaikan hambanya. Ya, kebaikan manusia, apapun itu agamanya, Allah Maha membalas. Tapi dibalasnya di dunia, gitu ya. Dibalasnya di dunia, bukan di akhirat. Karena di akhirat Allah udah nggak punya utang lagi kepada mereka. Sehingga kebaikannya itu dibalas di dunia, di akhirat udah tidak ada lagi kebaikan yang mesti Allah balas kepada mereka, gitu ya. Sehingga mereka ujung-ujungnya adalah masuk neraka gitu ya, berdasarkan apa kepercayaan kita. Tentu saja kalau hal ini dikasih tahu kepada mereka ya mereka menolak gitu, karena kepercayaan mereka beda. Kepercayaan mereka ya kita yang masuk neraka gitu ya. Jadi itu ilmu orang yang tidak kenal Allah. Sedangkan ilmunya untuk orang yang kenal Allah adalah sepanjang hidup kita itu berbakti kepada Allah. Sepanjang hidup kita sholat, kita ibadah, kita
percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya kita sepanjang hidupnya berbakti. Tapi sepanjang hidupnya kita juga berbuat kerusakan, ya, berbuat kesalahan. Nah, maka Allah membalas. Allah Maha membalas, tapi Allah sangat baik gitu. Allah nggak mau balasnya di akhirat, ya. Nah, Allah Maha membalas semua perbuatannya gitu. Nah, itu yang jadi untuk orang yang nggak kenal Allah, Allah ingin, ya, maaf, saya ulangi. Untuk orang yang kenal Allah, Allah ingin kita masuk surga tanpa dosa. Gitu, ya. Allah ingin kita tuh masuk surga tanpa dosa. Ketika hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, maunya tuh Allah tuh maunya kita langsung mulus aja gitu, lewat Siratul Mustaqim tuh lurus, nyaman aja gitu, kayak seolah-olah kaki tuh melayang gitu lewat situ, ya, tidak goyang kiri kanan sehingga langsung masuk surga. Allah itu maunya kayak gitu, ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa bebas dari dosa gitu? Nah, caranya kita bebas dari dosa adalah ini, ya, dalam surat Asy-Syura ayat 30, ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya. Jadi salah satu yang menimpa kita, yaitu musibah, itu adalah cara menggugurkan dosa kita. Ya. Jadi musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena perbuatan tangan kita sendiri. Dan dengan itu Allah akan memaafkannya. Ya. Allah akan memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Ya. Itu untuk orang yang kenal Allah, ya. Nah, dan juga dalam suatu hadis dikatakan bahwa tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni, ya. Jadi ketika Anda saat ini memiliki suatu penyakit yang ya kok nggak sembuh-sembuh ya, atau mungkin sembuh tapi ya lagi dalam kondisi kena penyakit aja, maka itu semua adalah alat untuk Anda dihilangkan dosanya oleh Allah, ya, sehingga ketika Anda ajal menjemput kita udah nggak punya dosa gitu. Allah pengen gugurin dulu dosa kita. Allah pengen gugurin dulu dengan dosa-dosa kita dengan itu tadi, dengan musibah, dengan penyakit. Artinya, ya, ketika kita selama hidup kita berbuat baik kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, tapi ada kesalahan gitu. Ada kesalahan yang kemudian, ya, ada kesalahan kita yang kemudian Allah pengen bebaskan kesalahan itu. Jangan sampai kesalahan kita tidak dibebaskan di dunia, maka pilihannya adalah dibebaskan di akhirat. Ya, pilih mana? Ya. Pilih mana? Mau dibebaskan di dunia atau dibebaskan di akhirat? Kalau dibebaskan di dunia, ya itu tadi, dengan musibah, dengan kesakitan, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di neraka, lebih pedih lagi gitu ya. Lebih tersiksa lagi kitanya. Maka kita berharap jangan sampai dosa-dosa kita dihapusnya di neraka. Ya. Nah, cuma untuk ini nih, ya, khusus untuk ini, Anda mesti ketika datangnya satu penyakit gitu ya, datangnya suatu penyakit adalah karena menggugurkan dosa, jangan senang dulu ya. Jangan senang dulu, jangan sampai Anda ketika penyakit, alhamdulillah, ini adalah alat untuk menggugurkan dosa. Ya itu udah benar, ya itu udah benar. Cuma jangan alhamdulillah dulu. Anda kan lagi ditegur nih sama Allah bahwa Anda punya dosa yang belum dilepas, sehingga Allah ngelepas dengan paksa gitu kan. Jadi kan pilihannya dua, ya kan? Pilihannya ada dua, dosa itu dilepas, ya. Secara manual atau secara otomatis. Kalau secara manual berarti kita yang ngapus dosa dengan cara istighfar gitu ya, dengan cara meminta ampun. Tapi kalau secara otomatis Allah yang paksa kita untuk hilang dosa-dosa kita. Gitu. Nah, ketika kita mendapatkan suatu penyakit, artinya ada Allah tuh lagi negur kita gitu. Jadi harusnya bukan alhamdulillah dulu gitu, tapi istighfar dulu, astagfirullah, sholat tobat gitu ya, sholat tobat, sholat hajat minta kesembuhan, baru ya, baru insya Allah tawakal kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah, bahwa Allah insya Allah akan menyembuhkan penyakit kita ya. Oke ya, alhamdulillah ini komen dari tadi masuk terus ya, masya Allah. Ini saya kalau saya ngelihat ke sini itu saya lagi lihat
komen di kolom Facebook ya. Anda juga kalau misalkan belajar apa di sini gitu ya, tuliskan di kolom komentar gitu ya. Apa sih yang Anda pelajari gitu ya. Nah, itu ilmu untuk orang-orang yang kenal Allah ya. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ilmunya adalah mereka hanya menginginkan dunia. Ya, bahkan ada sebagian dari mereka, ada sebagian agama yang mengatakan bahwa nggak ada itu dunia akhirat. Yang ada adalah dunia gitu. Nggak ada itu kehidupan setelah kematian, nggak ada. Ada agama yang mengatakan seperti itu. Maka mereka hanya menginginkan dunia, Allah berikan sebagai balasan kebaikan yang mereka lakukan. Di mana? Di dunia. Sehingga ketika di akhirat udah habis itu kebaikannya mereka, udah habis gitu. Sehingga Allah nggak punya alasan untuk memberikan kebaikan, untuk membalas kebaikan mereka itu di akhirat. Gitu ya. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 176, ya, dikatakan di sini, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir, sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian dari pahala kepada mereka di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa ya, Allah berkehendak tidak akan memberikan sesuatu bagian dari pahala sekalipun kepada mereka di akhirat. Jadi kebaikan mereka itu dibalasnya di dunia. Sedangkan kita, kesalahan kita dibalasnya di dunia. Sehingga nasib di akhirat itu berbeda. Ya, nasib di akhirat akan berbeda. Gitu. Kita di akhirat insya Allah bahagia. Karena insya Allah kita masuk surga. Ya walaupun ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat gitu ya. Jangan sampai kita mati dalam kondisi kafir gitu kan. Tapi ketika mereka yang kafir, maka mereka di akhirat ya udah nggak ada kebaikan untuk mereka. Jadi itu yang dinamakan lain ladang, lain ilalang, lain agama, lain ilmunya, gitu ya. Nah, kita menginginkan kehidupan akhirat. Kalau mereka, ya, mereka hanya menginginkan kehidupan dunia. Ya, mereka hanya menginginkan kehidupan dunia. Kita menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, gitu. Maka ada 3 pilihan manusia. Ada 3 pilihan hidup manusia. Pertama, bahagia di dunia, sengsara di akhirat, ya. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Nah, siapa orang yang bahagia di dunia dan sengsara di akhirat? Ya jelas, golongan orang pertama ini adalah orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Mereka bahagia di dunia. Karena memang Allah ngasih balasan. Ya, Allah ngasih balasan, ya, perputaran ekonomi saat ini dikelola sama mereka semua ya di dunia, dan mereka bahagia di situ. Tapi mereka akan sengsara di akhirat. Ya. Pilihan yang kedua, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Ya. Nah, itulah golongan orang-orang muslim insya Allah. Ya. Jadi sengsara di dunia. Walaupun, Pak Fikri, masa sengsara di dunia sih? Emangnya nggak ada pilihan ketiga gitu ya? Emang nggak ada itu pilihan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Nah, inilah pilihan ketiga ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah pilihan kita yang ketiga ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi pilihan kedua dan ketiga itu pilihan seorang muslim. Pilihan seorang muslim. Tinggal Anda mau menjadi muslim yang seperti apa? Apakah muslim yang sengsara di dunia, bahagia di akhirat, atau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Ya, maka tipe ketiga, ya, kalau Anda mengatakan, coba ya di sini, ya, siapa yang mau menjadi orang ketiga, ya, katakan saya di kolom komentar, ya, katakan saya, ya, yang mau menjadi golongan ketiga, katakan saya, ya, yang mau jadi golongan ketiga, katakan saya. Maka saya doakan Bapak Ibu bagi Anda yang mengatakan saya, gitu ya, ini kan saya lihat nih di kolom komentar, ya, di handphone saya, gitu. Saya doakan Anda semua akan menjadi golongan ketiga, ya. Nah, siapa itu golongan ketiga? Golongan ketiga, tipe ketiga adalah orang-orang yang hati-hati terhadap dosa. Ya, dia hati-hati terhadap dosa. Ya, seperti Anda tuh kalau misalkan orang-orang digambarkan begini ya, dalam ketika kita menjadi seorang muslim yang hati-hati terhadap dosa, itu seolah-olah kita lagi berjalan di salah satu jalan yang kemudian di situ ada banyak paku dan beling, gitu ya. Ada banyak paku dan pecahan kaca berserakan di jalan itu, dan kita ingin jalan di jalan itu, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Apakah jalan santai? Oke, jalan, gitu kan. Tiba-tiba, au, ya, tiba-tiba
Udah ketusuk aja kaki kita ya, ketusuk lagi, ketusuk lagi, ketusuk lagi, ketusuk lagi, sengsara gitu ya. Di jalan itu sengsara karena nggak hati-hati. Itulah pilihan orang yang kedua. Ya, orang yang kedua adalah ketika dia berjalan di salah satu jalan yang banyak pecahan kaca, dia jalan santai gitu ya, tapi nggak hati-hati sehingga kakinya penuh darah, ya, sengsara dia di dunia. Tapi orang yang hati-hati terhadap dosa tuh dia hati-hati sekali, injeknya tuh, aduh mana lagi nih, mana lagi yang nggak ada pecahan pakunya gitu kan, pecahan kacanya dia injek lagi, pokoknya dia hati-hati betul ya. Nah itulah orang-orang yang hati-hati terhadap dosa, dia selalu melepaskan perisai rezeki. Kita sudah tahu ya, perisai rezeki itu apa ya? Perisai rezeki adalah ketika uh, batas kita antara batas kita dengan rezeki ya, antara kita dengan rezeki berlimpahnya Allah itu hanya ada sekat tipis yang menghalanginya. Nah, sekat tipis itulah namanya perisai rezeki. Mau sekeras apapun kita bekerja keras gitu ya, di pekerjaan, di dunia ya. Tapi kalau misalkan sekat tipisnya ini tidak dihilangkan, maka rezeki berlimpah tidak akan datang kepada kita. Maka cara yang cerdas untuk mendapatkan rezeki berlimpah adalah apa? Lepaskan perisainya gitu. Lepaskan sekat tipisnya. Nah, cara melepaskan sekat tipis itu adalah beristighfar kepada Allah. Ya, caranya adalah meminta ampun kepada Allah dan berhati-hati terhadap dosa. Ya, hati-hati betul terhadap dosa. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya. Jadi mungkin ada yang banyak mengatakan bahwa Pak Fikri, tapi kan kehidupan dunia itu sementara. Kehidupan dunia itu kan melenakan, ya. Kehidupan dunia itu kan dia senda gurau gitu. Apakah boleh kita mengejar kenikmatan dunia? Oh, boleh Bapak Ibu ya. Ini ada dalilnya, ada ayatnya ya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan. Di mana? Di akhirat. Wala tansa, jangan lupain gitu. Tapi jangan lupain ya. Nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan di dunia gitu ya. Jangan nikmat. Jadi boleh nggak kalau misalkan kita mendapatkan kenikmatan dunia? Boleh gitu ya. Tapi lihat di sini di ayatnya. Yang mana yang disebut? Lebih pertama, akhirat atau dunia? Tentu akhirat dulu gitu ya. Ketika kita fokusnya adalah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Karena ada banyak yang mengatakan pahala itu balasannya bukan di dunia gitu, tapi pahala itu balasannya di akhirat. Gitu. Nggak ada tuh pahala balasannya di dunia. Kalau mau bahagia di dunia, kerja gitu. Wah, nggak tidur ya. Ya. Ada orang yang mengatakan seperti itu, tapi ilmunya tidak seperti itu, ya. Ilmunya adalah ketika Anda ya fokus dalam hati-hati terhadap dosa, maka ada kebahagiaan di dunia yang Allah akan berikan kepada kita. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, surat Al-Qasas ayat 77 ini adalah mengajak kita semua untuk menjadi golongan orang-orang nomor 3 gitu ya. Orang-orang nomor 3, bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang nomor 3? Dilanjutkan lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Gitu. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Pernah nggak Allah menzolimi hambanya? Pernah nggak Allah menzolimi kehidupan Anda? Coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak? Pernah nggak Allah membuat apa ya? Menyakiti kita gitu di dunia, pernah gak sih ya? Nah, kalau misalkan Allah saja tidak pernah menyakiti hambanya, ya walaupun dalam bentuk musibah, tapi musibah itu adalah suatu cara. Ya. Itu kan tadi kita udah bahas ya, musibah adalah salah satu cara agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan di balik musibah itu adalah cara untuk Allah memberikan rezeki berlimpah kepada kita. Gitu. Tuh kan ya, Mbak Era Collection, wah, nggak pernah ya. Tengku Jamila tidak pernah, Harisa Anes tidak pernah, Siska Tri Edwin tidak pernah, ya Irawan Sarjono tidak pernah. Iya, tidak pernah. Allah tidak pernah menzolimi, Allah tidak pernah menyakiti kita di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah kita menyakiti manusia lainnya? Pernah nggak kita zolim kepada manusia?
Pernahkah kita menggosipi saudara kita sendiri? Pernah nggak kita menyakiti saudara kita sendiri? Pernah nggak kita memutus hubungan saudara kita sendiri? Pernah nggak kita mengata-ngatai saudara kita sendiri? Teman kita. Kalau kali ini nggak usah jawab di kolom komentar ya. Jawab aja dalam hati kita. Iya. Pernahkah kita berbuat zalim kepada orang lain? Pernahkah kita menyakiti orang lain? Pernahkah kita memfitnah orang lain? Pernahkah kita membohongi orang lain? Pernahkah kita mengkhianati orang lain? Pernahkah kita menggosipi orang lain, menggibahi orang lain? Ya. Kalau misalkan jawaban Anda tidak, maka selamat. Ya. Maka jawaban saya, kalau Anda mengatakan Anda tidak pernah melakukan itu sama sekali dalam dunia Anda, ya, selamat. Tapi kayaknya sih enggak. Ya, pastilah kita semua pernah ngegosip lah. Yang minimal ngegosip gitu ya. Minimal ngegosip gitu. Pasti kita pernah gitu ya. Pak, ada yang bilang sering banget ya. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di sini dikatakan ya, berbuat baiklah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, pernah nggak kita berbuat kerusakan di muka bumi? Ya, salah satu berbuat kerusakan kita di muka bumi adalah berbuat dosa. Itu adalah salah satu upaya kita dalam berbuat kerusakan. Udahlah, Allah udah ngasih gitu ya, ngasih panduan jelas gitu ya, tapi kita masih tetap berbuat dosa. Maka itulah golongan-golongan kita, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Bukan kerusakan terhadap lingkungan saja, bukan ya. Jangan hanya memaknai bahwa oh janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Oh lihat langsung yang dilihat adalah pembakaran lahan gitu ya, kemudian lumpur lapindo gitu ya, kemudian apalah gitu ya, sehingga terjadi bencana, penggundulan hutan, kemudian korupsi ya. Jangan berpikir hanya sebatas itu tuh berbuat kerusakan, tapi berbuat kerusakan adalah terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita ya, terhadap anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita dititip oleh kita? Allah sudah memberikan titipan manusia kecil, mungil, yang mesti kita pelihara, yang mesti kita perbaiki. Tapi kemudian rusak di tangan kita. Nggak punya akhlak di tangan kita. Joget-joget di depan karena kita. Ya, nyanyi-nyanyi nggak jelas karena kita. Suka berantem karena kita. Itu semua kita yang berbuat kerusakan. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa saya nggak pernah berbuat kerusakan Pak Fikri. Saya bukan pejabat. Saya bukan direktur, saya bukan orang tinggi, saya bukan petinggi perusahaan, saya nggak pernah berbuat kerusakan di muka bumi. Iya, tapi bagaimana dengan keluarga dan Anda sendiri, kita sendiri? Kita telah berbuat kerusakan kepada diri kita sendiri dengan berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai, ya, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah nggak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi bagaimana mungkin Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat kalau Allah nggak suka sama kita, gitu ya? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia, ya, melepaskan amanah Anda, memberikan rezeki yang berlimpah kepada Anda, ya, kalau misalkan ternyata Allah nggak suka sama kita? Kenapa Allah nggak suka sama kita? Ya karena kita selalu berbuat kerusakan. Kita selalu berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Hal kepada lingkungan, bukan hanya kepada lingkungan, tapi diri kita dan keluarga kita. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk menjadi golongan ketiga? Ya, kok burem ya? Coba kalau burem, ya berarti koneksi internetnya. Ya, di sini ada Romi E Putra. Ya, coba kalau misalkan burem gambarnya, Anda keluar dulu dari live-nya, kemudian masuk lagi. Ya, oh, ini dahsyat juga nih, 261 orang yang ikut ya. Sore-sore, nggak pada kerja. Bercanda ya. Saya juga barusan pulang praktek tadi ya. Barusan pulang praktek langsung saya datang ke studio. Jadi Bapak Ibu ya, tadi kita udah bahas apa itu golongan pertama, apa itu golongan kedua, dan apa itu golongan ketiga. Tentu saja kita nggak mau menjadi orang yang tentu saja ketika Anda sudah masuk ketika Anda menyaksikan live ini dan membaca 2 kalimat syahadat,
maka Anda sudah tidak menjadi orang golongan pertama, ya. Tapi bagaimana menjadi golongan orang ketiga? Selama ini mungkin kita menjadi orang golongan yang kedua, ya. Sengsara di dunia, ya. Amanah kok nggak lunas-lunas, cicilan kok nggak kebayar, piutang kok nggak dikasih-kasih, gitu ya. Kemudian kok jabatan nggak naik-naik, kok bisnis omsetnya turun terus, kok kita terdampak oleh COVID-19, dan lain-lain. Kita sengsara di dunia. Kitalah golongan kedua itu. Lalu bagaimana caranya supaya menjadi golongan ketiga? Mau, ya? Mau nggak nih jadi golongan ketiga? Kalau mau tuliskan di kolom komentar, ya. Tuliskan begini, saya mau menjadi golongan ketiga, gitu, ya. Coba tuliskan di kolom komentar, ya. Saya mau menjadi golongan ketiga. Saya mau menjadi golongan ketiga, ya. Jadi supaya saya tahu nih keseriusan Anda, gitu ya. Jadi supaya menjadi doa juga, gitu ya. Ketika Anda tuliskan di kolom komentar, itu bisa menjadi doa juga untuk Anda, ya. Mau jadi golongan ketiga, ya? Mau, ya. Jauh kalau misalkan teriak tuh pakai mau, gitu ya. Oke, ya. Welian Esrafi, mau. Herni Destalina, mau. Dwi Kurniasi, saya mau jadi golongan ketiga. Sumiati Sujarwo, ya, hadir, Jambi, ya. Alinda, saya mau menjadi golongan ketiga. Rini Handayani, saya mau jadi golongan ketiga. Widri Hakiki, mau. Mardiatul Hafiza, saya mau jadi golongan ketiga. Oke, ya. Mau semua, ya? Oke, kalau misalkan mau, mudah-mudahan yang mengetikkan di kolom komentar, ya, Anda akan menjadi orang golongan ketiga. Nah, bagaimana caranya menjadi golongan orang ketiga? Yang pertama adalah hati-hati terhadap dosa. Hati-hati terhadap dosa. Ya, itu tadi yang saya gambarkan ketika kita berjalan, ya, di salah satu jalan penuh dengan pecahan kaca, itu kita jalannya tuh pelan sekali, pelan-pelan, hati-hati, ngelihat di mana yang tidak ada pecahan kaca, gitu ya. Seperti itulah hati-hati terhadap dosa. Ketika kita berjalan di dunia ini, ya, mana nih dosa, ya. Kalau misalnya ada dosa, aduh jangan, aduh saya nggak mau dosa, gitu kan. Datang ke perkumpulan, ngumpulnya lagi ngegosip, ya kan. Arisan lagi ngegosip, aduh saya nggak mau gosip, gitu kan. Aduh nggak mau jadi gosip, gitu. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Hati-hati terhadap dosa kita. Handphone kita betul-betul kita jaga supaya tidak menjadi alat maksiat. Laptop kita betul-betul kita jaga supaya tidak menjadi alat maksiat. Kemudian TV kita, ya, bahkan rumah kita. Rumah kita jaga betul-betul supaya tidak menjadi alat maksiat, ya, alat menciptakan dosa, ya. Itu yang pertama, hati-hati terhadap dosa, ya. Tentu saja itu juga menjadi peringatan buat saya. Kadang saya juga lepas juga Bapak Ibu, yang namanya juga manusia, ya. Kadang saya juga kelepas juga, Masya Allah, saya barusan bikin dosa, gitu ya. Ya, kalau misalnya udah bikin dosa, ya nggak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali minta ampun, ya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampun kamu kepada Allah, niscaya Allah akan melepaskan perisai kita, ya. Yang penting, ya, Pak Fikri, kita ini kan manusiawi lah punya dosa, gitu kan. Manusia, nggak mungkin lah kita nggak punya dosa, gitu kan. Iya memang, ya, kita nih nggak mungkin bebas dari dosa. Yang maksum itu cuma Rasulullah, ya. Kita nggak maksum. Ya. Nggak mungkin kita bebas dari dosa, tapi kita punya pilihan untuk menjauhi dosa. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin menjauhi dosa, menjauhi hawa nafsu kita. Ya, menjauhi hawa nafsu. Perang jihad kita tuh bukan ketika kita pergi berperang, gitu ya, tapi perang terhadap hawa nafsu kita. Hawa nafsu bukan hanya maksiat saja, gitu ya. Tapi ketika gosip, itu hawa nafsu tuh kayak orang tuh kayak misalkan ada gosip, gitu ya, ini kok kayak otomatis hati tuh ketarik, gitu. Apa sih? Apa sih? Gitu ya. Maka hati-hati. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada orang lain. Itu tadi yang saya katakan, ya. Berbuat baiknya bukan kepada orang lain yang Anda kenal, ya. Bukan berbuat baik yang selama ini kita lakukan, tapi berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada kita. Tidak ada Allah menzolimi hambanya di dunia itu, tidak ada, gitu. Tidak ada satupun yang Allah zolimi dalam kehidupan kita, dalam dunia. Lalu ketika Allah saja yang hambanya sekian banyak, ya, Allah saja yang hambanya sekian banyak, tidak pernah satupun menzolimi hambanya, lalu bagaimana pertemanan kita yang cuma segelintir orang? Udahlah cuma segelintir orang, ya sebagian besar kita sakitin, gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada hambanya, ya. Jadi udah nggak boleh lagi kemudian menyakiti satu perasaan pun manusia di sekitar kita, ya. Bukan hanya orang-orang yang kita kenal, tapi kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun,
Tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu ya. Hati-hati terhadap dosa, berbuat baik kepada orang lain, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga ya, ketika kita tidak membuat kerusakan di muka bumi, ya keluarga kita jaga, anak kita jaga. Makanya hati-hati bagi Anda yang punya anak remaja saat ini Bapak Ibu ya. Itu jagain betul-betul Bapak Ibu. Jagain betul-betul itu ya. Walaupun saya anaknya masih balita. Tapi kan saya melihat fenomena ya. Saya melihat fenomena bahwa ya saat ini remaja tuh lagi ujian banget lah gitu ya. Jangankan saya juga masih remaja kan. Ya, saya juga jadi ujian juga bagi saya gitu ya, dunia sosial media dengan apa yang ada sekarang gitu ya. Apalagi kalau misalkan Anda punya anak yang kemudian anak perempuan yang kemudian tiba-tiba pulang tengah malam, apalagi diantar oleh seorang laki-laki, jagain betul Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita tidak menjaga keluarga kita sendiri ya, anak-anak kita, suami kita, istri kita ya. Kita nggak bisa ngubah orang lain ya. Kita nggak bisa. Pak Fikri, saya pengen ngejaga gitu, saya pengen ngubah suami saya, tapi kok dia nggak mau gitu. Ya emang kita nggak bisa ngubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, karena tugasnya Allah yang memberikan, tugasnya Allah yang mengubah orang lain. Tugas kita adalah mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi fokusnya ngajak. Jagain, ngajak, jagain, ngajak, jagain pertemanan, ngajak, jagain keluarga, ngajak kepada kebaikan, gitu ya. Jagain persahabatan kita, ajak kepada kebaikan, gitu ya. Jadi bukan cuma ngajak aja, tapi nggak dijagain. Sering kali ya kita udah ajak gitu ya, tapi kita nggak jagain pertemanan kita, persahabatan kita. Akhirnya ketika kita ajak, kemudian dia nggak mau, kemudian kita, sombong amat, gitu ya. Nah, dalam surat An-Nur Bapak Ibu ya. Dalam surat An-Nur dikatakan di sini ya, wa'adzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallaha alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihah la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa sesungguhnya Allah akan jadikan mereka berkuasa di bumi ya. Mereka akan berkuasa. Kita itu udah dijanjikan akan berkuasa Bapak Ibu ya. Kalau syaratnya kalau beriman dan beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh. Kemudian ya, seberkuasa apa sih kita ya? Sebagaimana sih kekuasaan kita? Nah, sebagaimana itu dilihat di situ ya. Dilihat di sini ya, mana nih? Ya, di sini ya. Sebagaimana dia telah menjadikan ya, tunggu sebentar. Saya coba kasih tanda panah dulu. Nah, coba Anda lihat di sini ya. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum kita, ya sebelum mereka, yaitu kita, ya berkuasa. Ya, jadi siapa orang paling berkuasa sebelum kita? Ya kita lihatlah Islam ya. Kalau misalkan orang berkuasa itu artinya sudahlah kaya, jaya, ya sudahlah kaya, jaya, sejahtera, makmur gitu ya. Siapa orang paling kaya sebelum kita? Nabi Sulaiman. Bagaimana kekayaan Nabi Sulaiman? Ya, bagaimana 2/3 dunia bisa punya dia tuh, ya. Bisa punya beliau. Ya kan namanya nabi gitu ya. Tapi kalau misalkan Pak Fikri jangan nabi dulu deh. Kita kan manusia biasa. Oke, kalau misalkan manusia biasa ya kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Ya. Rasulullah dan para sahabat. Jangan dulu deh yang paling kaya gitu ya. Kita lihat dulu Umar bin Khattab. Bagaimana kekayaan Umar bin Khattab? 233 miliar sebulan. 233 miliar sebulan. Sedangkan Allah katakan kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan itu sebelum kita. Artinya takaran rezeki Anda itu 233 miliar sebulan. 233 miliar gitu. Mau nggak? Saya mah jangan 233 dulu lah ya. 5 miliar aja dulu ya. 5 miliar aja dulu sebulan. Udah. Itu bisa haji tiap hari. Enggak ya. Bisa umroh tiap hari itu ya. Maka Bapak Ibu, Allah telah berjanji kepada kita akan memberikan kekuasaan.
sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada Islam sebelum kita sekian abad sebelumnya. Nah, Allah telah menjanjikan itu kepada kita asal kita beriman dan beramal soleh. Kalau misalkan kita ingin berkuasa, kita ingin jaya, kita pengen kaya, tapi bikin dosa, mimpi. Yuk bangun yuk Bapak Ibu. Jangan mimpi terus ya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau kaya, kita mau jaya, kita mau makmur, sejahtera, bebas dari segala himpitan dunia, maka caranya adalah ini. Ya, jelas. Allah akan memberikan kekayaan, kejayaan, kekuasaan kepada kita. Ya, oke. Tanda panahnya saya hilangin dulu ya. Nah, maka Bapak Ibu ya, itu saja ya yang bisa. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai nih di 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 batas materi terakhir saya ya. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sebentar kok ini ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya. Ini kalau misalnya mau lebih dekat dengan pada saya ya, ini akun Facebook saya, kemudian Instagram saya Fikri Hamdi 2, ada juga satu lagi ya Fikri Fahamdi ya. Kemudian YouTube saya Dr. Fikri, kemudian Telegram saya, channel Telegram ya. Channel Telegram saya menjadi berbeda ya. Kalau misalnya bagi Anda yang ingin masuk channel Telegram saya ya silakan tulis aja di kolom pencarian ya, di yang ada logo apa sih itu namanya, kaca pembesar, search aja menjadi berbeda, itu nanti pasti langsung muncul ya, menjadi berbeda by Fikri Hamdi. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Dok. Kajian yang luar biasa, Dok. Materi kali ini sangat luar biasa. Bagaimana nih Bapak Ibu semua, kajian kali ini ya luar biasa. Dr. Fikri menjelaskan dengan detail kita mau bahagia di dunia dan akhirat gitu. Nah, sebelum kita tutup nih Dok, dan kita udah mau jam 5 juga, minta 1 dan 2 kata patah gitu Dok, untuk kami semua gitu Dok, yang ikut live dan di Zoom ini Dok gitu. Berarti nggak ada sesi tanya jawab Mas ya? Iya Dok, karena 3 menit lagi sudah mau jam 5. Oh iya. Oh berarti saya kepanjangan dong ngomongnya saya. Juga luar biasa Dok. Duh, maaf nih ya. Oke ya. Sepatah kata 2 kata itu tadi semua sih sudah ya. Tapi oke ya. Jadi bagi Anda ya, bagi Anda yang ingin mendapatkan rezeki berlimpah, apakah mungkin? Mungkin banget. Ya, mungkin sekali. Bagaimana caranya? Caranya adalah ikuti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Kita ini udah ada pedoman. Ya, kita ini ibarat artis. Ya, kita ini ibarat aktor yang kita udah punya peran. Kita udah dikasih tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kemudian kita menjadi artis yang improvisasi asal-asalan. Ya, menjadi artis yang improvisasi asal-asalan. Kita hidup di dunia nggak pakai naskah. Kita hidup di dunia pakai intuisi hati kita saja. Kita hidup di dunia pakai garis kebenaran kita. Mana yang benar menurut kita. Padahal belum tentu itu benar bagi Allah. Maka yuk kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Kalau misalkan Anda ingin mau hidupnya ajaib, hidupnya bahagia, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Sangat mungkin bagi Allah untuk mengajaibkan hidup Anda. Bukan Allah yang tidak mau, tapi kita yang ternyata selama ini menutup diri kita daripada keajaiban karena telah jauh daripada Allah. Ya. Saya juga seperti itu, ya. Makanya ini himbauan untuk saya pribadi dan juga mengajak kepada Anda semua, yuk sama-sama kita kembali kepada Allah, perkuat lagi kerja keras kita di atas sejadah. Ya, perkuat kerja keras kita di atas sejadah, kemudian tetap berbuat baik di lingkungan sekitar kita, entah itu di pekerjaan kita, entah itu di bisnis kita, untuk menjaga terumbu karang kita masing-masing, ya.
Itu aja, Mas. Ini bukan sepatah dua kata berarti ya. Iya. 100 patah kata ya. Kepanjangan, maaf. Ya, pesan ya dok, Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan, Kacil, dok telah meluangkan Waalaikumsalam waktu jazak ya, khair. telah meluangkan waktu dan telah berbagi kepada kita semua. Insya Allah tadi saya bisa menyimpulkan bahwa tadi Bapak Ibu ada 3 pilihan. Kita jadi seorang Muslim mau yang mana gitu? Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Kedua, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Atau yang ketiga, bahagia di dunia dan akhirat. Pasti semua tadi menjawab itu bahagia di dunia dan akhirat. Dan tadi Dr. Fikri menjelaskan untuk menjadi golongan ketiga itu ada 3 tadi. Yang pertama, hati-hati terhadap dosa kita atau kita lepaskan perisai rezeki. Dan yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ketiga, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu ya dok, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua di Jumat sore ini doa yang istilahnya sangat dijabah, hari yang sangat dijabah itu Jumat sore. Semoga kita semua menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, Mas, boleh sedikit nggak? Boleh. Mumpung yang nonton ada 245 orang ya, mungkin ada juga followers Facebook saya ya. Oh, ya, siap, Saya mau ya dalam kesempatan ini saya mau ngasih tahu ya, mohon maaf bagi followers Facebook saya. Kemarin malam saya menjanjikan untuk ada acara kisah dan hikmah, tapi sepertinya tidak bisa ya. Ada ternyata saya masih berhalangan, jadi insya Allah kita akan lanjut lagi kisah dan hikmahnya di Jumat mendatang. Ya. Itu aja Mas, terima kasih banyak kesempatannya. Ya, alhamdulillah Dr. Vicky bisa pimpin dok untuk apa itu Manet Rezeki biar kita sama-sama menggelorakan dok. Iya. Ya. Pimpin dok. Oke, apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung, ya. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Oke. Terima kasih Dr. Fikri. Sama-sama Mas, ya terima kasih juga Mas Buat ya. Barakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Juga bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti dari awal sampai akhir kajian Jumat Khairul Razikin ini, semoga kita bisa mendapat hikmah, kita bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Dr. Fikri. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator izin pamit. Dr. Fikri, terima kasih. Terima kasih juga sama-sama semuanya ya. Terima kasih banyak yang sudah sejauh ini ya belajar. Ya, banyak tuh, Masya Allah, di FB juga live 260-an. Alhamdulillah ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Zoomnya lihat Mas.